Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Afrina dari kelas 18B akan menjelaskan tentang pasar. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang pasar? Pasar regional, internasional, dan sebagainya. Jadi pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Pasar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu menetapkan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, mengorganisasi produk, dan menyediakan barang serta jasa untuk keperluan masa depan. Jenis pasar juga dapat dibedakan menurut barang yang diperjualbelikan, luas jangkauan, wujudnya, struktur, atau organisasinya, serta waktu bertemunya penjual dan juga pembeli. Yang pertama ada pasar lokal, artinya pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di suatu daerah setempat saja. Misalnya adalah pasar tradisional di suatu daerah. Lalu yang kedua ada pasar regional, adalah pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas. Contohnya adalah pasar Klewer di Surakarta. Lalu ada pasar nasional, yaitu pasar yang barang-barang dagangannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara. Misalnya pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta. Lalu yang keempat ada pasar internasional. Pasar internasional merupakan pasar yang lingkup pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Contohnya pasar tembakau di Bremen, Jerman. Lalu ada pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada pasar konkret, adalah pasar yang barang atau jasa yang diperjualbelikannya ada di pasar tersebut. Contohnya adalah pasar tradisional. Yang kedua ada pasar abstrak, yaitu pasar yang barang atau jasa yang diperjualbelikannya tidak ada di pasar tersebut dan hanya ada contohnya saja. Misalnya adalah bursa tenaga kerja dan bursa valuta asing. Jenis pasar berdasarkan organisasi atau hubungan antara penjual dan pembeli atau strukturnya terbagi menjadi dua. Pasar berdasarkan wujudnya ada dua, yaitu pasar konkret. Yang disebut pasar konkret adalah pasar yang barang atau jasa yang diperjualbelikannya ada di pasar tersebut. Contohnya adalah pasar tradisional. Lalu yang kedua ada pasar abstrak, yaitu pasar yang barang atau jasa yang diperjualbelikannya tidak ada di pasar tersebut dan hanya ada contohnya saja. Misalnya adalah bursa tenaga kerja dan bursa valuta asing. Jenis pasar berdasarkan organisasi atau hubungan antara penjual dan pembeli atau strukturnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, merupakan pasar yang di dalamnya ada banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan masing-masing penjual ataupun pembeli. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah adanya penjual ataupun pembeli bisa keluar masuk pasar tanpa hambatan. Lalu pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. Penjual dan pembeli jumlahnya banyak. Yang terakhir ada barang yang diperjualbelikan dan sifatnya homogen. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yang merupakan pasar yang jumlah pembelinya lebih banyak dibandingkan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu terdapat hambatan untuk memasuki pasar, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas, jumlah penjual hanya sedikit, dan barang yang diperjualbelikan ada bermacam-macam. Pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Yang pertama ada pasar harian, yaitu pasar yang diselenggarakan tiap hari. Misalnya pasar tradisional di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua ada pasar mingguan, artinya pasar yang dilakukan hanya seminggu sekali. Contohnya adalah pasar Senin, pasar Minggu, dan lainnya. Yang ketiga ada pasar bulanan, yang merupakan pasar yang diselenggarakan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya ada di sekitar pabrik dan dibuka tiap karyawan pabrik tersebut memperoleh gaji. Yang keempat ada pasar tahunan, adalah pasar yang diselenggarakan setahun sekali, misalnya Pekan Raya Jakarta atau pasar sekaten di Yogyakarta dan di Solo. Pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Ada pasar
Barang distribusi yaitu pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Contohnya pasar bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin produksi, dan sebagainya. Yang kedua ada pasar barang konsumsi, yakni pasar yang menjual barang-barang secara langsung bisa dikonsumsi atau dipakai. Misalnya ada pasar buah, pasar ikan, dan lainnya. Jadi, kini teman-teman sudah paham pengertian pasar regional dan jenis-jenis pasar lainnya kan? Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.